Kalau ada saya salah, Anda lihat nanti perbaiki gitu. Ya. Yang penting contohnya. Karena mungkin di sekolah sekarang masalah distikon terjina kuadrin itu tidak diajarkan lagi. Ya. Tapi masa saya sekolah dulu itu diajarkan. Karena puisi baru biasanya orientasinya sekarang ke bentuk buku-buku paket baru itu tidak memegang buku lama. Anda bisa baca di buku STA, namanya judul puisinya Puisi Lama dan Puisi Baru. Ada 2 buku. Ya ada 2 buku, buku puisi lama dan puisi baru judul bukunya itu. Satu puisi lama, yang kedua puisi baru. Di puisi baru itu ketemu itu. Tapi jangan ada bicarakan tentang mantra, puisi mantra, tidak ada. Dalam puisi lama, puisi baru itu. Oke. Nah, siapa yang dapat? Siapa yang bacakan? Yang satu dulu. Kita mulai dari Tarzina. Contohnya. Aku ingin karya Sapardi Djoko Damono. Iya, coba. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan kata yang tak sempat diucapkan, kayu kepada api yang menjadikannya abu. Nah, tapi itu kan 1 bait. 2, Bang. Kan 1 bait. Berarti kan ada bait lagi. Nah, kalau itu sebetulnya tidak bisa tepat kita katakan terzina. Dia itu double terzina. Karena 2 bait, dia jumlahnya 6. Ada nanti istilah kalau Anda baca, Pak, apa pula namanya double terzina? Itu artinya dia 3 bait, tapi 3 baris 1 bait, tapi dia 2 bait. Nah itu namanya double terzina. Oke? Tapi yang dikatakan yang murninya hanya 3 baris. Hanya 3 baris, gitu. Nah selama ini kita kan pikir-pikir membuat puisi panjang-panjang kali. Padahal sebetulnya buat puisi itu kita punya alumni kita, namanya Ferin JS. Siapa yang dari SMK Talu? Ada yang dari SMK Talu, alumni SMK Talu, Kuantan? Tidak ada ya? Dia ngajar di SMK Talu Kuantan. Namanya Bu Ferin JS, alumni kita. Itu puisinya pendek-pendek, tidak ada puisinya panjang. Tapi sampai, kata penyair-penyair kritikus pada katakan puisi sampai. Sampai puisinya itu artinya pendek tapi mengena gitu. Sampai itu mengena gitu. Ya. Misalnya ada puisinya yang saya ingat itu berhentilah menangis nak, ayahmu sudah meninggalkan noda malam tadi. Itu pendek tapi sampai gitu. Puisinya itu maksudnya itu sampai. Orangnya pendiam. Ferry itu orangnya pendiam. Dia tidak suka dipublikasi. Dia hanya nulis saja. Baca puisi dia nggak mau. Dia baca di forum dia nggak mau. Tapi orang tahu bahwa dia itu penulis gitu. Ya, sering terbit di Reopos, karya-karyanya di koran-koran. Tapi rata-rata puisinya puisi-puisi pendek. Kalau saya nggak salah, saya angkatannya mamanya si Farhan. Nah, saya angkatan mamanya si Farhan. Ferin itu. Oke, ada lagi? Ada Pak. Coba. Dari Tri Astuti, nama puisinya judul puisinya Kerinduan. Iya. Aku titipkan rinduku kepada angin yang berhembus, yang berlahan menyelusuri malam yang syahdu, dan ku berharap kau merasakan rinduku. Iya, tapi itu larinya lebih dari 5 kata. Tapi tidak salah. Karena kita bicarakan kecenderungan. Ya, kecenderungan. Tapi nggak salah, bukan salah gitu. Kecuali ketentuannya pasti harus kecenderungan pola baris itu gitu. Tapi ini kan larinya panjang gitu. Lebih dari 4 atau 5 kata. Oke, ada lagi yang lain? Ada? Tapi udah paham nggak puisi itu? Udah paham?
Jadi sekali lagi saya katakan yang kita temukan itu dalam jenis puisi baru namanya kalau dari STA, puisi berpola. Kalau saya katakan tetap kategori puisi berpola sama dengan sayat pantun dan gurindam yang lain. Itu yang puisi yang 3 baris itu yang dikatakan namanya terzina. Ya, hanya terzina yang puisi yang kita temui dalam perkembangan puisi Indonesia itu 3 baris. Nah, oke. Sekarang 4 baris. Coba Anda cari yang di lain selain dari pantun, selain dari gurindam. Anda udah lazim kalau gurindam udah tahu ya. Selain dari itu. Kuatrin. Coba cari kuatrin. Coba. Karya Amir Hamzah. Karang siapa? Karya Amir Hamzah. Amir Hamzah, apa itu? Sunyi itu duka. Iya. Sunyi itu duka, sunyi itu kudus, sunyi itu lupa, sunyi itu lampus. Hanya 4 kali. Ya. Itu kalau kita lihat sekilas seolah-olah dia mengambil pola pantun. Pola panjang itu. Ya, tapi AB. AB-nya cuma dia bukan sampiran. Nah, saya ingatkan kepada Anda, saya punya abang kandung, betul apa kamu tidak ada apa-apa. Abang kandung saya juga, saya keluarga laki-laki itu suka nulis puisi. Abang saya suka nulis puisi. Kuliah di ekonomi dulu. Tapi dia sudah meninggal, belum selesai kuliahnya, meninggal. Jadi kami di rumah itu ada pavilion, karena kami anak sekolah laki-laki suruh tinggal di pavilion itu tidur. Dan rata-rata itu kita kayak gerasi saya lah. Orang keluar masuk ya membuang sampah lewat segitu juga gitu kan. Lalu entah kenapa dia tulis tuh di atas pintu puisi 3 baris. Karena saya ingat betul tentang apa terzina itu. Dia buat tulisnya gitu, dipanjang di karton ditulisnya semua lewat, semua lenyap, semuanya membosankan. Jadi dia buat begitu. Jadi setiap orang datang masuk ke kamar kami, teman saya juga baca itu. Gitu. Nah artinya, maksud saya itu, kenapa kita tidak memulai menulis puisi itu dalam hal-hal yang singkat gitu. Kalau panjang mungkin kita susah menyusun idenya. Idenya ada, tapi menyusun larinya itu susah gitu. Tapi coba kalau kita memulainya dengan hal yang 1 baris, 2 baris, begitu. Oke, siapa lagi yang bisa tadi selain Amir Hamzah ada lagi? Apa? Karya Ermandang. Ya. Berkali kita gagal, ulangi lagi dan cari akal. Berkali-kali kita jatuh, kembali berdiri, jangan mengeluh. Oke. Ya. Jadi itu tadi. Saya rasa udah contoh, udah cukup, ya. Tinggal nanti yang cari-cari aja. Tapi bukan hanya kita mencari, Anda juga namanya apresiasi, puncaknya Anda berbuat, Anda harus membuat gitu. Saya terkadang di konten-konten saya kan saya buat judul. Kemarin kan ada judul yang saya katakan, ya menunggu itu senang, menunggu itu kenyang gitu. Jadi mahasiswa lagi makan, nunggu kuliah, makan dulu, lalu saya buat videonya, saya buat judul. Itu sebenarnya mengapresiasi saya supaya mahasiswa tahu membuat judul yang menarik itu kira-kira seperti itu. Walaupun banyak judul saya tidak menarik ya, karena berkaitan dengan judul mata kuliah gitu. Nah oke. Kemudian yang Queen itu juga 1 ya, juga 1 cuma hanya Queen saja, tidak ada jenis lain. Yang 5 baris. Ada dapat? Ya. Mampir karya Joko Pinurbo. Iya, Joko Pinurbo. Tadi aku mampir ke tubuhmu, tapi tubuhmu sedang sepi dan aku tidak berani mengetuk pintunya. Jendela di luka lambungmu masih terbuka dan aku tidak berani melongok. Ini sama dengan tadi. Satu larinya itu lebih dari 1 kata, dari 4 kata kan? Iya. Ya.
Tapi betul, jumlah baris kita tidak bicarakan tentang jumlah kata ya. Betul. Ada lagi contoh lain? Ada lagi? Yang murni dia hanya 5 baris saja. Yang murni dia puisinya hanya 5 baris saja. Ya kalau tidak ada jumpai, tugas Anda itu menyempurnakan contohnya. Ya, tugas Anda menyempurnakan contohnya itu. Oke, paham? Paham, Pak. Jadi sekali lagi saya katakan, kita udah bicara, udah sampai ke puisi 1 baris sampai puisi yang 5 baris. Ada puisi yang Anda kenal, ya, arti yang namanya istilahnya kenal, tapi ada yang baru Anda kenal. Yang baru itu dikatakan dalam puisi, teori STA itu puisi baru, karena puisi itu pengaruh dari luar, bukan sebetulnya syair pengaruh dari luar juga, tapi dia sudah menyatu dengan masyarakat kita. Dari Persia, syair, konon ceritanya juga pantun itu dari dulu-dulunya dari luar juga gitu. Kalau Anda lihat di istilah pantun itu ada yang menafsirkan, aslinya ada kata tuntunan gitu. Tapi dia sudah menyatu dalam kebudayaan kita, sudah jadi miliknya kita gitu. Kenapa pantun lebih banyak diingat? Karena pantun itu dia include di kegiatan budaya. Jadi orang melakukan kegiatan budaya juga menggunakan pantun. Misalnya di acara pernikahan. Nah, orang menggunakan pantun. Ya. Nah, kalau di Bangkinang namanya sesombong misalnya. Orang berdialog dengan pantun. Ya. Nah, itu tadi yang membuat pantun itu lestari. Satu. Yang kedua, pantun itu dia orality. Langsung diucapkan. Nah, beda dengan yang syair, dia literasi. Nah, dia dikarang dulu, ditulis dulu, dikonsep dulu gitu. Tapi kalau pantun apa yang diingat? Karena itu kebanyakan sampiran pantun itu ya kebanyakan nih cenderung apa yang dilihatnya. Misalnya dia lihat tumbuh-tumbuhan, tumbuh-tumbuhan itu jadi sampiran. Ya, dia melihat buah, buah jadi sampiran. Begitu. Nah, oke. Nah.